Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada beliau, baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang merupakan teladan bagi umat di seluruh dunia. Beliau adalah seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan umatnya. Beliau telah mengubah umatnya dari yang biadab menjadi beradab, dari yang berseteru menjadi bersatu, dari yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hadirin rahimakumullah, Rasul adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya maupun perbuatannya. Beliau memiliki sifat sidik yang artinya jujur. Beliau adalah seorang yang jujur dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Beliau juga memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah untuk pelajaran penting bagi umatnya. Dan fatonah, yaitu cerdas. Beliau adalah seorang yang cerdas. Hadirin rahimakumullah, dari Amr bin Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan kembali sunahku dari sunah-sunahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia mendapatkan pahala sama seperti pahala orang-orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Apakah kalian cinta Nabi? Cinta. Kalau kalian cinta Nabi, mari kita meneladani sifat-sifat beliau, memperkokoh kepedulian dan kebersamaan. Mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah, kita hidupkan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, santunan anak yatim, istighosah dan lain-lain. Shallu 'alan Nabi. Allahumma shalli alaihi. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku, ya Rasulullah. Salamun
Muhammad dengan nomor undi 11 atas nama Ananda Nashwa Holda Baidowi dari TPI Al-Huda. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Pidato Situasi Tingkat Kota Tegal tahun 2022. Yang kami hormati Bapak, Ibu, serta Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kasih sayang kepada kita semuanya, sehingga kita dapat ditemukan dalam acara yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita segolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul utsma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat luar biasa. Nabi yang lahir terakhir, tapi hakikatnya beliau adalah yang pertama. Karena jauh sebelum diciptakan bumi dan langit, Nur Muhammad telah diciptakan Allah terlebih dahulu. Di samping itu, Nabi Muhammad ciptaan terbaik sepanjang zaman. Di dalam kitab Al-Baqi dijelaskan, Wakana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad terbaik dari visi dan akhlaknya. Wajahnya indah berseri memancarkan cahaya di sekitar beliau. Wangi semerbak badan beliau hingga Ummu Sulaim menjadikan keringat Nabi sebagai minyak wangi. Akhlak baik Rasulullah menyelimuti keseharian beliau. Contohnya ketika beliau mempersatukan bangsa pada saat pelecakan Hajar Aswad, yang pada saat itu hampir terjadi pertumpahan darah antar kabilah karena berebut mengembalikan Hajar Aswad. Teman-teman tahu tidak apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menghela sorbannya. Kemudian setiap kabilah diminta memegang ujung sorban Rasul untuk bersama-sama meletakkan Hajar Aswad, sehingga semua merasa diorangkan. Inilah cara Rasul menyatukan kabilah dengan kebersamaan. Pantas Rasulullah mendapat gelar uswatun hasanah seperti yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin yang kami hormati, merujuk akhlak Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama kita membagi persaudaraan menjadi 3
Marilah kita jaga persatuan bangsa agar Indonesia tetap aman dan damai. Pak Sofian, ketemu Bu Aziz. Cukup sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofian, makasih Mas Sofian. Mbak Sofi. Ingat berapa tadi ya? 11 ya? 11. Peserta selanjutnya adalah dengan nomor undi 12 atas nama Ananda Nasyama Putri Nur Rahmat dari TPQ Al-Amri. Berada di sini. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jaga salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Tak lupa pula salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Akhir ini, kita kembali diingatkan akan kelahiran sosok paripurna pembawa kuasa suci dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Ialah Nabi Muhammad SAW yang setiap tingkah lakunya, setiap ucapannya selalu memberi contoh, bukan hanya bagi umat Islam, namun bagi manusia sepanjang zaman. Pernah suatu kali sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun, ada beberapa orang jahiliyah yang teramat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Orang jahiliyah tersebut selalu melemparkan kotoran unta ketika Nabi Muhammad SAW hendak pergi ke masjid. Orang jahiliyah tersebut selalu mengencingi sandal Nabi Muhammad SAW ketika Nabi itu dilepaskan dan dia memasuki masjid. Namun apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan? Tidak ada kebencian sedikit pun di dalam hati Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terbukti ketika orang jahiliyah tersebut jatuh sakit dan hanya bisa berbaring di rumahnya, beliaulah orang pertama yang menjenguknya. Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang menanyakan keadaan orang jahiliyah tersebut. Lantas meneteslah orang jahiliyah tersebut melihat kepedulian Nabi Muhammad SAW dengan datang menjenguknya. Menyesallah ia apa yang ia perbuat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Melihat kejadian dan sikap Nabi Muhammad, pada sikap tersebut perlu kita tiru apa yang dia lakukan. Kita perlu tiru Nabi Muhammad SAW yang tidak membenci sedikit pun kepada orang yang jelas-jelas membenci kita. Kita pun jika memang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Habibullah, maka tidak sepantasnya kita menyimpan kebencian, dendam kepada orang yang telah membenci kita. Apalagi Nabi merupakan suri tauladan yang baik seperti tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu mengharap rahmat dari Allah
Peserta selanjutnya adalah dengan nomor undi 13 atas nama Ananda Humaira Aulia Riza dari TPQ Hidayatul Muqtadiin. Kabarnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'da. Yang terhormat Dewan Unifaksi kategori Bahasa Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Humaira Aulia Riza. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato berjudul meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah manusia pilihan. Dalam kandungan tinggalkan ayah umur 6 tahun, tinggalkan ibunya. Tetapi Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang luar biasa, cerdas dalam berpikir, bijaksana dalam bertindak, dan dijadikan suatu pesanan bagi kita manusia. Nabi Muhammad adalah basyarul laqal basyari, yaitu manusia tapi bukan manusia biasa. Bila manusia batu, maka Rasulullah adalah intan manusia. Manusia paling mulia, manusia paling sempurna, paling terpuji akhlaknya, dan paling benar fatwanya, dan paling bijak. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik di kita. Bagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Rasul. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 5. Dewan juri yang saya hormati, memang kita tidak bisa menyemai Rasulullah dalam hal apapun. Namun setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin meneladani akhlakul karimah yang beliau sampaikan melalui perbuatan dan perkataan yang benar. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak tonggol Asik. Obeni bilang jahe lamun anak sangat nyuwun pangapurane. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor selanjutnya adalah peserta dengan nomor undi 14 atas nama Ananda Arkana Pradipta dari TPQ Al-Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal yang kami hormati, yang kami muliakan,
kami hormati hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita menjadi orang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bangsa dan ada sifat-sifat yang berarti yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peduli, kasih sayang dan saling Allah Subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau yang rahmat kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Shadaqallahul azim. Syekh Samsudin Muhammad tidaknya jelas pada Sarah Rasul Muslim menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih sayang peduli terhadap semua makhluk, hewan, tumbuhan, alam dan maka dari itu sayangilah bodoh dengan perkara ini. Sayangilah para miskin dan kata. Sayangilah anak-anak dan orang tua dengan cinta kasih. Sayangilah penduduk dengan kebijakan dan takwa, dan sayangilah teman-teman dengan cara bijak dan kasih sayang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus peduli menyayangi mereka? Karena orang yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling menyayangi makhluk. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan abadillah wa ni'mal aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ar-Rahimuna arhamur rahman. Alhamdulillah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi orang yang mempunyai sifat kasih sayang. Dan sedikit salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Orang Islam membantu pakaian yang tak mampu, Allah akan memberinya sutra hijaunya syurga. Muslim memberi makan muslimnya kelaparan, Allah akan membalasnya buah-buahan syurga. Jika beri minuman muslimnya kehausan, Allah akan memberi arak surga yang asli. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kalah penting lagi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dan bersama dalam konsep fikih itu akan dalam teori maslahah ammah, artinya bahwa kepentingan bersama dan kemudian khalayak harus diutamakan di atas segala macam baik individu orang, sehingga terciptalah tatanan kehidupan. Namun seringkali bersama ini hanya menjadi
dan ucapan yang tidak beruntung sekali pada kesenangan. Bahkan lebih dekat pada kepentingan hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, maka lantas segala macam kepentingan bersama dijalankan. Ada rambu-rambu yang harus ditarik demi menghindari kemudorotan. Di antaranya, kebersamaan harus dengan yaitu terpelihara hak dan jaminan dasar manusia. Al-Usulul Hamsah yang meliputi 1. Keselamatan keyakinan dan daulah. 2. Keselamatan jiwa dan kehormatan. 3. Keselamatan akal. 4. Keselamatan keluarga dan kehidupan. 5. Keselamatan hak. Maka jika kepentingan bersama tersebut telah melabrak mata syariah itu, tidaklah segera dijaga. Jarang-jarang kata sekali. Sedang kita uji. Pidato saya sambil uji. Semoga saya jadi juara itu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta-juta nikmat, bahkan bertriliun-triliun nikmat pada kita, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini, Festival Anak Saleh Indonesia. Tak lupa pula salawat dan salam kita sanjungkan atas keharibaan Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengubah zaman dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Minal zulumati ilan nur. Dewan juri yang saya hormati, Ustadz, Ustazah, santriwan, santriwati, Umi, Abi, dan hadirin yang berbahagia. Sekarang saya bertanya, ada yang tahu tidak kapan Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan? Hadirin pasti tahu kalau Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Sekarang saya mau bertanya lagi, siapa yang cinta Rasulullah? Alhamdulillah, kita semua tentu cinta pada sang kekasih Allah, karena mencintai Rasulullah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Allahu Akbar. Kita mengenal Spiderman, sang penolong, Doraemon yang cerdik, Rambo, T-Rex, Hulk, dan masih ada banyak lagi tokoh atau lakon yang hebat. Tapi jangan lupa pula, kita punya Presiden RI yang pertama, yang gagah berani, cerdas, mu'alimin, membela rakyatnya, mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Siapakah beliau? Ya betul, Bung Karno, sang proklamator NKRI. Demikian masih ada banyak lagi saudara pahlawan bangsa, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, Bung Hatta, Ahmad Dahlan, Hasyim Asyari, dan lain-lain. Dari contoh tokoh di atas, manakah yang patut kita teladani? Sahabat Fasih yang dirahmati Allah, semua tokoh di atas memang hebat-hebat, tapi Allah telah mengirimkan surat cinta pada kita bahwa satu-satunya teladan yang baik, idola yang keren, uswatun hasanah, ialah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Sahabat Fasih, siapa yang tidak cinta Rasulullah pasti rugi. Dan siapa yang tidak meladani Rasulullah rugi. Dan siapa yang mengkhianati Rasulullah rugi sekali. Bagaimana supaya tidak merugi? Wahai, marilah kita
kembali ke syariat Rasulullah yang diajarkan. Rasulullah hidupnya sangat sederhana, saking sederhananya. Baju Rasulullah yang sobek ditambal, dijahit dengan tangan sendiri. Masya Allah. Dan ketika perutnya lapar, ia mengganjal batu untuk mengganjal perutnya yang lapar itu. Masya Allah. Bu, ibu, pak, bapak, zaman sekarang ada? Tidak ada bukan? Rasulullah sekelas presiden, selevel pejabat tinggi, raja di raja. Bajunya sobek, ditambal, perutnya lapar diganjal batu. Luar biasa. Marilah yang bajunya 3 lemari, ayo berbagi. Jangan beli lemari lagi yang kulkasnya penuh buah-buahan, sayur-sayuran, daging dan aneka makanan lezat pun. Sedikit saja, 2,5% saja. Berikan si fakir itu yang lapar. Jika kita suka berbagi, insya Allah berkah, terhindar dari musibah. Para duafa, anak yatim piatu, fakir miskin akan berbahagia. Hormat kepada yang kaya, indahan hidup bertetangga akan kita rasakan. Terima kasih yang dirahmati Allah. Mau dengar pantun saya? Boleh. Tangan Doraemon pandai menari, Cakep. terbahak-bahak ke Nobita. Jangan menumpuk baju di lemari, berbagilah kepada yang tak punya. Mantap. Gedung tingkat didaki Spiderman, demi selamatkan api berkobar. Bila banyak makanan disimpan, berikan si papa yang sedang lapar. Allahumma sholli ala sayyidina